Minggu lalu kita sudah membahas tentang dua besaran utama, ya. Yang satu adalah gaya listrik, yang satunya adalah medan listrik. Jadi kita sudah gaya, ada muatan listrik di mana muatan sejenis ini tarik menarik dan berbeda jenis tolak menolak. Berapa besarnya interaksi gaya tarik dan gaya tolak tersebut kita juga sudah rumuskan, bahwa besarnya sebanding dengan muatan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ya. Kemudian gaya listrik ini ditemukan di berbagai aspek kehidupan kita, ya, baik yang natural maupun yang buatan dari DNA kita, kemudian elektrostatik presipitator untuk pengecatan bodi mobil dan sebagainya. Oke. Kemudian kita juga sudah membahas medan listrik, yaitu lokasi atau area atau volume di mana pengaruh dari gaya listrik itu masih bisa di. Nah, kita definisi, kalau di sana ada medan listrik, ketika kita bawa sebuah muatan, sebuah partikel bermuatan listrik, dia akan mengalami Kok nggak bisa sih? gaya listrik. Ya. Jadi saya punya tes muatan, saya masukkan di tempat dengan medan listrik, saya dapatkan gaya listrik, tolakan atau tarik. Ya. Nah, ini secara matematis kita rumuskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Bedanya dengan F, ya. F dikurangi Q-nya 1, F dibagi Q. Oke. Nah, kan tapi ini semua adalah untuk muatan yang tadi kita modelnya apa? Titik, ya, sebuah partikel. Nah, permasalahannya adalah sebagian besar benda bermuatan listrik atau yang mengandung listrik ini bukan partikel, tapi bentuknya bukan partikel. Contohnya adalah kawat yang mengangkut atau membawa muatan listrik. Bentuknya panjang, ya, panjang tak terhingga. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui berapa sih medan listrik, ya, di rumah ini misalnya, ya, jarak sekian dari tower sutet berapa? Maka kemarin kita diskusikan metode integrasi, ya, di mana benda yang bukan titik ini kita bagi-bagi menjadi jumlahnya, menjadi bagian yang sangat kecil, jumlahnya tak terhingga. Ya. Dan kita hitung persatu. Satu bagian ini pengaruhnya ke sini berapa? Satu bagian ini berapa? Satu bagian ini berapa? Nah, terakhir kita jumlahkan semuanya, ya. Bawah sampai ujung atas. Oke. Karena itu kita ketemu dengan total medan listrik adalah limit delta X yang mendekati 0, nah, kemudian sigma, penjumlahan dari semua delta X. Oke. Dengan kata lain menjadi sebuah integral. Nah, integral dari DE sama dengan integral DE. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menurunkan medan listrik dari kawat yang panjangnya tak terhingga. Ya, cukup rumit kemarin, ya. Tambah di Y di sini menjadi D theta. Kenapa? Supaya batas atas dan batas bawahnya bisa terdefinisikan. Oke. Mudah-mudahan masih diingat. Ya. Hal yang sama kita juga bisa gunakan untuk mengukur dari bentuk yang lainnya, misalnya bentuk cincin, cakram. Nah, ini yang saya tugaskan menjadi PR, ya, dikerjakan nanti di e-learning. Kemudian kita masuk, karena rumit sekali kemarin menentukan dengan kalkulus ini, ya, dan cukup lama. Ada tidak metode yang lebih sederhana? Oke. Dan ternyata ada. Oke. Nah, ini kita mulai dari sini. Kita memvisualisasikan sebuah medan listrik kemarin apa? Keluar dari muatan positif, ya, dan masuk ke muatan negatif. Nah, jadi kalau ada sebuah muatan negatif dan positif berdekatan, kita bisa ibaratkan medan listriknya kira-kira seperti ini, ya. Masuk dari positif, keluar dari positif, masuk ke negatif. Kalau ada dua muatan positif yang berdekatan, kira-kira seperti ini, ya. Oleh karena itu kita dapatkan tolakan. Ini di sini tolakannya selalu paling kuat, ya. Kalau berlawanan berarti di sini tarikannya paling kuat. Ini kemarin sipol juga sudah. Nah, okay. Kita mulai dari
yang namanya flux. Ya. Kita berikan sebuah besaran baru namanya flux. Bisa medan listrik, medan magnet. Ya. Artinya apa flux ini? Ya, flux ini adalah kalau saya memiliki sebuah area A, ya, diletakkan di sebuah tempat yang ada medan listriknya, E ini medan listriknya, dari kiri ke kanan ya, ada medan listrik E sebesar ini. Medan listrik sebesar E menembus sebuah permukaan seluas A, maka definisi dari medan listrik adalah vektor E, ini apa? Dot produk. Ya, vektor E dot produk dengan vektor A. Ya. Vektor A mana? Vektor A adalah arah tegak lurus permukaan tersebut. Ya, kalau saya memiliki permukaan A, maka vektor A adalah ya ini tegak lurus permukaan. Vektor E mana ya ini? Oke. Dalam hal ini adalah E dot A adalah besarnya E, besarnya A kalikan kosinus sudut antara keduanya. Ya. Nah, contoh di bagian A ini. A arahnya ke kanan, E arahnya ke kanan. Artinya sudut antara keduanya 0 derajat. Maka cos 0 derajat sama dengan 1. Besarnya flux adalah, nah ini lambangnya V. Ya. E A. Ya. Nah, di sisi lain kita juga punya titik nilai ekstrim yang lain. Kalau permukaannya adalah mendatar seperti ini, maka vektor dari permukaan adalah tegak lurus dari permukaan ke atas. Ya. Vektor A ke atas, vektor E ke kanan. Sudut antara A dan E 90. Maka fluxnya berapa? Sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat 0. Kasus ini menjadi 0. Ya. Kalau yang tengah-tengah, sudut tertentu ini sudut theta misalnya, atau sudut theta saja ya. Maka secara umum adalah E besarnya A kalikan cos sudut antara keduanya. Ya, ini yang kita sebut sebagai flux medan listrik. Oke. Nah, sekarang tadi kita punya definisi ya bahwa muatan listrik itu keluar dari muatan positif dan masuk ke pemangkukan muatan listrik ya. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis yang keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Ya. Maka secara sederhana seperti ini. Saya memiliki sebuah kurungan yang tidak tembus pandang, ya. Kardus, karton, box. Kita tidak tahu isinya apa. Ya. Jika tidak ada garis yang keluar dari sini misalnya, atau yang keluar ada 2 seperti ini, ada 3. Kira-kira yang di dalam kardus ini muatannya positif atau negatif? Positif. Positif, Pak. Ya. Karena muatan positif akan selalu mengarah ke luar. Oke. Kalau di dalam kotak ini saya tidak tahu apa, tetapi ternyata yang masuk 1, yang keluar 2. Kira-kira positif atau negatif? Secara net Positif, Pak. Positif, Pak. positif. Positif, Pak. Kalau yang masuk 2 dan yang keluar 2, kira-kira Netral. 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 Nah, oke. Jadi secara garis besar seperti itu ya. Nah, ini jika tidak ada muatan listrik dalam sebuah ruang tertutup, maka total flux medan listriknya adalah 0. Ini kan permukaan ini, permukaan kardusnya tadi ya. Maka E dikali dotkan dengan luas permukaan. Kalau tidak ada muatan sama sekali, pasti 0. Ya. Yang masuk sama dengan yang keluar. Flux bernilai positif jika garis gaya listrik keluar dari permukaan. Nah, ini positif. Dan sebaliknya, flux bernilai negatif jika garis gaya listrik masuk ke permukaan. Nah, jumlah muatan listrik yang tadi dikurungi, ya, yang dilingkupi oleh permukaan tadi, oleh kurungan Gauss tadi, ini besarnya proporsional terhadap
fluxnya. Tadi contohnya kita berikan contoh tadi, kalau sebuah kotak nih yang masuk 1, yang masuk 2, yang masuk 3. Kira-kira yang semakin negatif yang mana? Yang ketiga, Pak. 3 ya, semakin ke bawah semakin negatif. Ini artinya proporsional kan? Berapa jumlah muatan listrik yang ada di dalamnya ini kan proporsional terhadap berapa jumlah garis, ya. Atau dengan kata lain secara matematis berapa jumlah flux. Ya. Flux ini kan perkalian antara garis medan kalikan permukaan, ya. Luasnya permukaan. Ya. Nah ini pernyataannya proporsional terhadap flux medan listrik. Muatan listrik proporsional terhadap flux medan listrik. Oke. Nah, jadi kira-kira jumlah flux kan E dot A ya. Sigma ini jumlah. Nah, E dot A yang di permukaan 1, E dot A permukaan 2, E dot A permukaan 3, permukaan 4, 5. Nah, artinya dijumlahkan sebanding dengan jumlah muatan yang terkurung di dalamnya, ya, dibagi sebuah konstanta yang kita sebut sebagai permitivitas ruang vakum, ya, epsilon 0. Oke, implikasinya bagaimana seperti ini? Nah, jadinya lebih mudah. Ya. Ini kira-kira yang masuk 3, yang keluar juga 3. Berarti di dalamnya ada berapa? Netral. 0, Pak. Kalau sini yang keluar ada 3, yang masuk ada 1. Positif. Positif. Positif, Pak. Ya, kira-kira sebanding dengan positif. Oke. Nah, semudah itu. Masalahnya adalah sekarang kita harus mencari bentuk kurungannya itu seperti apa supaya enak dihitung, ya. Supaya perkalian E dot A-nya ini menghasilkan sesuatu yang bisa diselesaikan. Ya. Contoh saya memiliki sebuah muatan titik. Muatan titik tadi kalau persamaan adalah E-nya berapa? 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, ya. Nah, coba kita aplikasikan dengan hukum Gauss. Ya. Ada sebuah muatan titik, maka kita buat kurungannya. Permukaan Gauss-nya mana? Nah, permukaan Gauss ada beberapa panduan, ya. Yang pertama adalah buat sesimetris mungkin. Yang kedua adalah kalau tidak bisa ya buat sebagaimana sedemikian rupa sehingga hasil perkalian antara E dan A, E dot A itu bisa diselesaikan. Ya. Ini contoh kita berikan yang simetris. Nah, titik kita buat simetris saja, berarti permukaannya yang mengelilinginya berbentuk bulat. Ya. Maka sesuai hukum Gauss kita jumlahkan saja E dot A. Ya. E adalah jumlah medan listrik, A adalah luas permukaan bulat sebanding dengan Q dibagi epsilon 0. Ya. Nah, ini E ya tetap E. Permukaan bola apa? 4 kali luas lingkaran. 4 PR sama dengan U per epsilon. Maka kalau saya tata ulang, ini 4 PR kuadratnya saya pindah ke sana. Jadinya bagaimana? E tetap ya. Q per epsilon 0 juga Q per epsilon. 4 PR kuadrat di sini jadi sepernya. Seperempat pi, seperempat pi per R kuadrat. Maka kita dapatkan persamaan yang sama. Oke. Ini terlalu mudah karena untuk titik muatan. Kita cobakan yang sulit kemarin, garis, ya. Nah, ini untuk kawat yang panjangnya tak terhingga. Kemarin kita lakukan dengan metode kalkulus. Kita coba permukaan Gauss-nya kira-kira berbentuk apa ya? Ini tidak bisa simetris karena bentuknya ya panjang, tak terhingga. Oke. Maka kita buat bentuk lain, kurungannya ini berbentuk lain sehingga sedemikian rupa sehingga perkalian antara E dan A ini bisa diselesaikan. Oke. Nah, saya cobakan bentuk silinder. Ya, seperti ini kurungannya.
Silinder dengan jari-jari R. Radiusnya R. Dan panjangnya L misalnya. Oke. Maka kemarin kita balik lagi, jika total kawat ini panjang total adalah L dan jumlah muatan yang berada di dalamnya adalah totalnya Q, maka kita bisa definisikan kemarin apa? Densitas muatan adalah total muatan dibagi total panjang Q per L. Kita sebut sebagai lambda. Maka menurut Gauss bagaimana? Ya langsung saja, sigma dari E dot A sama dengan jumlah Q yang dikelilingi oleh permukaan itu dibagi epsilon. Nah, ini kita lihat permukaannya ada berapa saja sih? Ada berapa jenis permukaan yang berbeda untuk sebuah silinder? Berapa kira-kira? Pertama tentu saja tutupnya ini ya, tutupnya silinder satu permukaan. Yang kedua, selimut silinder. Ini satu permukaan juga. Yang ketiga adalah alas dari silinder. Di permukaan ketiga. Jadi ada 1, 2, 3. Ya. Sigma EA berarti E yang 1. Yang sini. Oke. Kita ambil yang nomor 1 dulu. EA-nya berapa? E kalikan areanya berapa? Nah, silinder tadi jari-jarinya R, maka areanya PR kuadrat. Ya. E dot PR kuadrat. Sudut antara A dengan E berapa kira-kira? 1. Kalau sebuah kawat ini bermuatan positif, kira-kira kemana arah medan listriknya, garis medan listriknya? Keluar. Semua arah. Mengelilingi bolpen. Saya ini kawatnya. Jadi dia kemana-mana, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Bisa nggak ke atas? Tidak, Pak. Kenapa tidak bisa? Kan ini panjangnya tak hingga, Pak. Jadi tidak ada ujungnya. Iya, artinya saling meniadakan, tidak ya? Jadi yang ke atas di sini dinegasikan oleh yang ke bawah. Ya. Jadi yang seperti kemarin yang sumbu Y menjadi 0 hanya ada di sumbu X saja. Ya. Di sumbu X. Misalnya, oleh karena itu di permukaan yang paling atas ini misalnya, yang kan berarti permukaannya ke arah sana A ya, E-nya ke arah samping. Ya. Sudut di antara keduanya adalah 90 derajat. Oke. Maka E dot A ya besarnya A kali cos 90 derajat. Cos 90 0, maka kontribusi dari permukaan ini adalah 0. Nah, kita lihat yang alasnya. Alasnya ke arah sana, E-nya juga ke arah sana. Oke, ini juga lagi-lagi 90 derajat. Maka besarnya E besarnya A kali cos 90 0. Nah, ini hasilnya juga 0 di sini. Oke. Tinggal satu yang selimut. Kalau yang selimut ini berapa? E-nya ke arah sana, A-nya juga waktu di sini juga ke arah yang sama kan? Di bagian bawah misalnya. E-nya ke arah bawah, A-nya juga ke arah bawah, tegak lurus permukaan sini. Ya. Jadi sudut antara E dan A di bagian selimut ini adalah 0 derajat. Oke. Kalau 0 derajat, maka E dot A ya besarnya E kali besarnya A. Ya, kita dapatkan E besarnya A berapa? Luas dari selimut ini berapa sih? Ini kalau kita kuliti ya, kan jadi seperti ini. Ya, panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran. Oke. Panjangnya ini L. Ini keliling lingkarannya berapa? 2 pi L. Ya. Maka luas dari ini selimut 2 pi R kali L. kan 2 pi R. Nah, ini jadi
E kalikan 2pi RL sama dengan Q dibagi epsilon. Oke, maka kalau saya hitung E-nya berapa? E sama dengan, ya ini dipindahkan ke sisi sebelahnya. Ya. Q dibagi 2pi RL epsilon 0. Ya. Jadi kita punya definisi lambda tadi, Q dibagi L. Total Q dibagi total L ini adalah lambda. Maka dia menjadi lambda dibagi 2pi R epsilon 0. Ini jauh lebih sederhana ya. Kita lihat sama nggak hasilnya? Mana ini kemarin? Lambda dibagi 2pi R. Kalau R di sini jaraknya X. Jadi kita 2pi X epsilon. Sama ya? Dan jauh lebih sederhana. Oke, alhamdulillah sekali nih. Berterima kasih pada Gauss. Oke, sekarang model yang lain, misalnya dua plat sejajar. Ya, dua plat sejajar ini kita nanti akan pakai untuk kapasitor. Misalnya ada sebuah pelat berisi muatan listrik. Ya, maka kita buat kurungannya. Kurungannya seperti apa? Ya, tadi satu bisa simetris, dua dibuat sedemikian rupa sehingga nanti hasil perkalian E dan A ini bisa diselesaikan. Ya, contohnya saya pakai tabung lagi nih, sebuah tabung. Berarti ada bruto, ada selimut, ada alas. Ya. Nah, tadi kalau garis kawat tak berhingga, kalau ini permukaan tak berhingga. Oke. Ada sebuah permukaan, kan berarti dia ke segala arah ya. Lurus, karena ini tak terhingga besarnya, maka tidak ada yang ke samping karena saling meniadakan. Hanya ada yang tegak lurus saja. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, maka kita hitung E dot A, E dot A, E dot A. Ya, yang tutup. A-nya arahnya ke luar, E juga arahnya ke arah yang sama. Maka cos 0. Ya. E dot A, E dot A. Oke. Yang alas juga, E dot A juga. Yang selimut. Jadi sekarang yang selimut, permukaan selimutnya itu A-nya ke tegak lurus ya. Tegak lurus permukaan. Kalau di sini ya arah sini, kalau di sini arah ke sana, kalau di bawah ya arah. Sedangkan E selalu tegak lurus arah tersebut. Ya. Ini 90 derajat. 90 derajat. Oke. Maka E kali 2pi RL kalikan cos 90. Yang selimutnya sekarang terbalik ya. Ini selimutnya menjadi 0. Nah, ini karena kita mempunyai 2 EA sama dengan Q per epsilon 0. Atau kalau kita tata ulang, E sama dengan ini sigma per 2 epsilon 0. Sigma itu apa? Sigma tadi adalah sama seperti lambda. Kalau lambda adalah linier ya, Q total Q per total M. Nah, sigma kita sebut sebagai total Q per total A. Oke. Nah, ini sama tidak kira-kira? E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Ya. Nah, ini di soal latihan saya berikan untuk cakram. Ya. Cakram dengan luas tak terhingga. Sama. Sigma dibagi 2 epsilon. Ya. Dengan cara yang lebih sederhana. Kira-kira mau dipakai yang mana ya untuk UAS atau UTS nih? Yang Gauss atau yang kalkulus? Yang hukum Gauss aja, Pak. Hukum Gauss saja ya. Nah, ini satu lagi adalah untuk struktur seperti ini, kapasitor. Misalnya ada 2 plat sejajar, muatannya sama besar. Oke. Plus Q dan minus Q. Ya. Maka kita bisa buat dengan hukum Gauss juga. Oke. Ada beberapa kemungkinan di sisi sebelah kiri dari plat positif. Ya. Nah, E tadi kan
hanya alas dan tutup saja yang berkontribusi ya, selimut tidak ya. Nah, sekarang kita lihat E akibat positif ini kemana? Ya, ke arah sana juga. Sedangkan ini akibat negatif ke arah sini. Jadi ada plus E, ada minus E. 0 di sisi sini ya. Yang memotong permukaan ini 0. Dan sisi di sini. Yang dari positif arahnya ke luar, yang dari negatif arahnya ke dalam. Ini juga E minus E. Hasilnya 0. Nah, satu-satunya yang ada adalah yang di antara keduanya. Oke, 1 atau 4. Ini ada, misalnya S1 ini ya, dari positif arahnya ke kanan, dari negatif juga arahnya ke kanan. Jadi 2E. Oke. Nah, seperti ini 2E sama dengan, sedangkan yang di S4 ini juga sama. Yang dari positif masuk ke sana, yang dari negatif sini 2E. Oke. Maka bagaimana pembahasannya? Ya, 2 kalinya ini. Oke. E sama dengan sigma per epsilon 2 epsilon 0. Kalau 2 permukaan ya 2 kalinya. Nah, 2-nya menjadi hilang, dikali 2. Nah, sigma per epsilon 0 untuk plat sejajar. Nanti kita pakai lagi untuk kapasitor ini ya. Nah, sebuah konduktor berongga, bagaimana seperti itu? Oke. Konduktor itu definisinya, jika sebuah konduktor bermuatan, maka muatan-muatan ini misalnya positif, sama-sama positif. Okay?